Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Saudara kaum muslimin muslimat yang Allah muliakan, pada pagi hari ini saya akan menjawab berbagai pertanyaan yang datang dari saudara-saudara sekalian, baik terkait dengan akidah, ibadah, akhlak ataupun muamalat, ya. Apapun pertanyaannya, insya Allah saya jawab, walaupun jawabannya cuma mengatakan saya tidak tahu. Ya, kalau saya tidak tahu, saya jawab tidak tahu, ya. Di sekitar Anda ada mukri, ya. Mukri itu kalau di Mekah, ya, ulama menjelaskan tentang sesuatu itu ada yang membacakannya. Jadi sekarang ini di tengah-tengah kita ada yang membacakan pertanyaan-pertanyaan Anda. Silakan. Yang pertama, Anhar Ma'arif. Iya, pertanyaan dari saudara Anhar Ma'arif. Iya, silakan. Tadi Bapak mengatakan agama itu tidak lari. Maksudnya ajaran agama itu turun-temurun dan diyakini pemeluknya. Jika seperti itu, bedanya dengan taklid atau jumud apa, Pak? Ya, agama itu tidak lari, katanya, itu yang saya katakan, ya. Agama itu tidak lari, artinya agama itu secara turun-temurun dianut oleh para pemeluknya. Lalu apa bedanya dengan taklid, ya? Jadi agama itu tidak, agama lari, agama tidak lari gitu. Atau religi, ya, religion itu artinya tidak lari gitu. Sama itu artinya. Artinya apa? Agama itu dianut secara turun-temurun oleh umat manusia. Anak Nabi Adam mengikuti agama Nabi Adam. Ya, umat Nabi Ibrahim alaihissalam mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Dalam waktu yang cukup panjang, agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim atau agama Hanif itu terus dijalankan oleh umat manusia sepanjang zaman. Tradisi tawaf, tradisi umroh, tradisi haji itu merupakan ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Tapi seperti apa yang dikatakan oleh Friedrich Nietzsche, ya, bahwa semua agama, terutama agama samawi, itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi semakin jauh, semakin lama, semakin menyimpang dari ajaran yang benar. Tawaf itu ajaran Nabi Ibrahim, tapi tawaf zaman jahiliyah telanjang bulat, ya. Tawafnya Nabi Muhammad dan para pengikutnya pakai baju ihram, ya. Dikembalikan lagi ajaran Ibrahim itu kepada ajaran yang benar setelah terjadi penyimpangan, ya. Tawaf mengandung syirik, umroh mengandung syirik, haji mengandung syirik, padahal haji umroh itu ajaran tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, secara turun-temurun ajaran itu dilaksanakan, itu namanya taklid, ya. Ya, memang pemeluk agama itu pada umumnya taklid. Coba Anda saja yang sudah mahasiswa, yang sejak kecil belajar agama di lingkungan Nahdiyin, ketika ditanya kenapa Anda pakai usoli, ya, ketika melaksanakan sholat itu, pasti jawabannya karena para pendahulu melakukan itu. Kenapa tahlilan? Ya, karena pendahulu melaksanakan itu. Itu turun-temurun gitu. Nah, itu yang disebut dengan taklid. Jadi beragama itu ada yang taklid, ya, ada yang muttabi, ada yang mujtahid, ya, dan ada lagi yang mencampur aduk, ya. Nah, jadi yang pertama itu taklid, mengikuti pendapat orang, baik yang sejaman dengannya atau para pendahulu,
baik itu ulama ataupun orang tua atau lingkungan. Nah, itu disebut taklid gitu. Jadi ikut-ikutan tanpa tahu dasarnya. Nah, itu taklid itu. Nah, ada juga yang kedua muttabi. Muttabi itu mengikuti pendapat orang lain dan tahu alasannya apa gitu. Jadi kalau kita membaca iftitah, ada yang baca Allahumma ba'id baini, ada yang wajahtu, ada yang subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika, dan seterusnya gitu. Ada 3 paling tidak. Nah, lalu ketika ditanya, kenapa membaca itu? Karena mengikuti pendapat misalnya Imam Syafi'i berdasarkan dalil yang ada di dalam Bukhari misalnya gitu. Jadi tahu alasannya, itu namanya muttabi. Nah, tapi kalau dia berpendapat sendiri seperti Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali, itu namanya mujtahid, ya. Nah, mujtahid itu namanya. Lalu ada orang yang mengikuti pendapat-pendapat yang ringan-ringan saja dari pendapat itu tanpa melihat dalil, ya. Itu namanya talfik. Nah, jadi talfik itu mengikuti pendapat ulama mazhab tapi dipilih mana yang paling ringan tetapi tidak memilih mana yang paling kuat dalilnya. Itu namanya talfik gitu. Contoh begini. Di kalangan ulama mazhab itu ada yang syarat nikah itu antara lain ada wali dan 2 orang saksi. Imam yang satu mengatakan cukup wali tanpa saksi. Yang satu lagi mengatakan cukup saksi tanpa wali gitu. Maka dia ambil tanpa saksi tanpa wali nikah berdua. Nah, itu zina namanya gitu. Itu talfik ya. Jadi talfik itu mengambil pendapat ulama mazhab yang paling ringan tapi tanpa melihat mana yang paling kuat di antara pendapat itu. Ya, itu ya Saudara Anhar jawaban saya untuk pertanyaan yang pertama. Silakan yang kedua. Ya, pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, kalau takdir bisa dirubah, terus apakah ada kaitannya dengan qada dan qadar? Apakah taklid atau takdir? Takdir. Takdir. Ya. Apakah takdir itu bisa dirubah? Apa ada kaitannya dengan qada dan qadar? Takdir itu tidak ada yang bisa mengubah ya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam Al-Qur'an kan banyak disebutkan la tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan terhadap penciptaan Allah gitu ya. Wa ja'alna kulla syai'in biqadarin, kami jadikan segala sesuatu itu ada ketentuan-ketentuannya, ada ukuran-ukurannya. Bumi memiliki daya atau daya gravitasi, maka kalau jatuh pasti ke bawah tidak ke atas. Yaitu namanya takdir, itu ketentuan. Repot kalau tidak ada takdir itu. Ya, kita mau nimba bahwa ember dijatuhkan ke bawah malah embernya ke atas, ya. Tidak ada aturannya gitu. Ketika jatuhkan ember ke bawah malah ke pinggir gitu ya. Nah, ini artinya tidak ada aturan. Perjalanan bulan, bumi, dan matahari itu ada aturannya. Itu namanya takdir. Wasamsu tajri li mustaqarri laha dzalika taqdirul ajizil alim. Matahari beredar pada porosnya. Itu adalah takdir dari yang maha gagah dan yang maha mengetahui. Nah, itu takdir namanya. Nah, apakah ada kaitannya dengan qada dan qadar? Jawabannya ada. Ya, qada dan qadar. Qada itu ketentuan Allah yang berlaku ya pada semua yang ada gitu dan tercatat di Lauh Mahfuz atau Ummul Kitab ya, tertulis di Lauh Mahfuz. Apa yang ada sekarang itu semuanya tertulis di suatu tempat namanya Ummul Kitab gitu. Nah, Ummul Kitab itu isinya apa? Pertama, di dalamnya itu ada Al-Qur'an atau Alkitab yang kita baca, ada Taurat, ada Injil, semuanya sudah ada di Lauhil Mahfuz.
Yang kedua, segala aturan yang berlaku pada alam, hukum-hukum fisika, hukum-hukum kimia, hukum-hukum astronomi, hukum-hukum biologi itu ada semuanya di Lauh Mahfuz, ya. Nah, yang ketiganya adalah sunatullah, hukum-hukum sosial, hukum yang berlaku pada bidang ekonomi, pada bidang politik, ya, pada bidang sosial, antropologi, semuanya itu tercatat di Lauh Mahfuz. Itu Allah buat ya pada malam Lailatul Qadar gitu. Nah, qadar itu adalah ketentuannya itu sendiri. Ya, ketentuannya itu sendiri. Kalau jatuh ke bawah, enggak ke atas. Ya, lalu air akan mengalir ke tempat yang lebih rendah. Ya, tidak naik ke atas air itu. Itu namanya qadar, ketentuan gitu. Nah, makanya para ilmuwan, para ahli ya, para profesor ya, itu mempelajari qadar, mempelajari ketentuan-ketentuan Allah sesuai dengan bidangnya. Ketentuan Allah terkait dengan aliran listrik gitu. Itu ada ahlinya. Ahli listrik, ketentuan Allah yang ahli fisika ya. Ketentuan Allah yang berlaku pada makhluk hidup ya, misalnya mengenai darah. Kalau darah merah itu kurang akan seperti apa, kalau lebih seperti apa, demikian juga darah putih dan seterusnya gitu. Itu dikaji dalam biologi namanya. Nah, jadi itu sedang dipelajari takdir Allah atau qadar itu. Nah, takdir itu apabila ketentuan Allah itu berlaku dalam kenyataannya itu disebut takdir. Seperti saya sebutkan tadi, matahari beredar pada porosnya, betul-betul beredar. Nah, itu namanya takdir, ketentuan. Apakah takdir itu bisa berubah? Nah, ini perlu saya sampaikan. Baik itu qadar, takdir, qada itu ada dua. Pertama, takdir mukhtar. Yang kedua, takdir mudtor. Mukhtar itu ada upaya, ada ikhtiar gitu. Saya ingin panjang umur, maka saya berolahraga supaya saya sehat. Saya ingin panjang umur, maka saya bersilaturahmi, karena silaturahmi itu akan memperpanjang umur. Nah, itu mukhtar namanya, pilihan kita. Tapi kalau sudah olahraga, sudah silaturahmi, kok umur pendek gitu. Nah, itu takdir juga, namanya takdir mudtor. Takdir yang Allah tidak mengubahnya. Kalaupun mengubah tadi, yang mengubah siapa? Allah. Doa itu tidak bisa mengubah takdir. Yang mengubah Allah. Apakah Allah mau mengubahnya dengan doa-doa kita itu atau tidak gitu. Nah, itu Allah yang menentukan. Makanya dalam Al-Quran disebutkan, yamhullah wa yusbit. Allah bisa saja menghapuskan qada atau ketentuan yang sudah dia tetapkan, atau dia wa yusbit menetapkannya, tidak dirubahnya, tetap seperti yang ada di Lauh Mahfuz itu. Nah, jadi oleh karena itu maka harus ada ikhtiar-ikhtiar. Anda mahasiswa belajar rajin. Ya, belajar rajin. Jadi bagus nilainya. Anda mahasiswa merasa pinter, tidak mau belajar, maka nilainya jelek. Itu namanya takdir mukhtar ya. Takdir atas pilihan. Lalu Anda belajar, Anda cerdas, Anda belajar, Anda rajin, tapi kok tidak bisa menjawab soal? Nah, itu namanya takdir mudtor namanya. Ketentuan Allah yang Allah tetapkan, yang Allah paksakan pada kita. Nah, itu namanya takdir mudtor. Atau kalau istilah ulama dulu ada istilah qada mubrom, yang tidak bisa dirubah. Misalnya saya dilahirkan, sejak lahir saya laki-laki asli ya. Ya, bukan KW ya. Nah, Anda yang ada di sekitar saya perempuan gitu. Nah, sejak dilahirkan perempuan, tidak bisa dirubah. Kita berdoa meminta kepada Allah untuk jadi perempuan saya misalnya.
Anda yang perempuan untuk jadi laki-laki, itu tidak bisa. Itu namanya mubrom. Tidak bisa berubah. Nah, yang kedua namanya qada mu'alak. Ketentuan Allah tapi dikaitkan dengan doa-doa kita, dengan usaha-usaha kita, dengan ikhtiar-ikhtiar kita. Makanya di dalam ayat dikatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak mengubah nasib suatu kaum sehingga kaum itu mengubah diri mereka sendiri gitu. Jadi harus ada upaya lah. Itu namanya qada mu'alak atau takdir mukhtar namanya. Itu yang kedua ya, pertanyaan dari saudara Anhar. Pertanyaan yang ketiga silakan. Dari Resi Fatmawati. Resi Patmawati ya, silakan. Bahkan tidak ada yang kekal selain Allah dalam Al-Quran. Mengenai keadaan penghuni surga disebutkan bahwa mereka khalidina fiha. Apakah mereka kekal di dalamnya? Ya. Di dalam Al-Quran dikatakan tidak ada yang kekal selain Allah ya. Kullu man 'alaiha fanin, semua yang ada di bumi itu fana, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan sedangkan zat Allah itu kekal, zat Allah yang memiliki kemuliaan dan kesempurnaan ya. Itu kekal, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tapi penghuni surga kok dibilangnya kekal ya? Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Kekal untuk selama-lamanya. Perlu dicatat, pertama perbedaan antara surga dengan kekalnya Allah bedanya begini. Pertama, kalau Allah itu tidak diawali oleh tiada. Sementara surga dan penghuninya diawali oleh tidak ada. Yang kedua, kekalnya Allah itu untuk selama-lamanya ya, tidak akan musnah, Allah itu tidak akan hilang. Sementara surga itu kekal untuk selama-lamanya ila masya Allah, sampai Allah menghendaki gitu. Sampai kapan? Ya sampai Allah menghendaki gitu. Lalu kekalnya di mana? Kekal sampai Allah menghendaki. Yang dikatakan abadan itu seperti itu ya. Kekal untuk selama-lamanya sampai Allah kehendaki gitu. Ya, itu pengertian dari kekal di dalam ayat itu tadi. Ya, dari Resi Fatmawati. Sekarang pertanyaan yang ketiga dari Mira Rahayu. Silakan. Bahkan kita itu sebagai umat Islam harus Ya. percaya dengan adanya Allah yang tidak bisa kita lihat. Ya, kita harus percaya kepada Allah yang tidak bisa kita lihat. Terus? Tapi kenapa kebanyakan manusia di zaman sekarang tidak menggunakan keimanannya di dalam berpikirnya? Tidak menggunakan keimanannya dalam berpikir. Ya, jadi coba yang pertama tadi apa kalimatnya? Bahkan kita itu sebagai umat Islam harus percaya dengan adanya Allah yang tidak bisa kita lihat. Iya. Kita harus percaya kepada Allah yang tidak bisa kita lihat. Tidak bisa dilihat oleh mata lahir ya. Oleh mata batin itu dilihat oleh para ahli ma'rifat sebetulnya. Nah, tetapi apa tadi pertanyaan yang terakhir? Tetapi bagaimana? Kebanyakan manusia Iya. di zaman sekarang ini tidak menggunakan keimanannya di dalam berpikirnya. Ya, tidak menggunakan keimanannya di dalam berpikirnya. Apa itu hubungan antara kalimat pertama dengan kedua ya? Artinya mungkin begini, di dalam berpikir itu kan harus disertai oleh keimanan. Berpikir itu kan menghasilkan ilmu. Jadi ilmu itu tidak bebas nilai. Ya, nilai-nilai ketuhanan antara lain bahwa kita itu dilihat Allah. Karenanya dalam berpikir itu mestinya merasa bahwa Allah itu melihat kita. Kalau para ilmuwan membuat bom atom ya,
Einstein gitu ya, membuat bom atom kemudian untuk menghancurkan orang, atau sekarang kita dengar corona ya. Corona itu virus yang merupakan eh, senjata biologis ya, senjata biologis dari satu negara tertentu. Mestinya para ilmuwan itu berpikir bahwa senjata ini akan menghancurkan banyak orang. Allah melihat mereka. Ya, perlu saya sampaikan bahwa para ilmuwan itu tidak semuanya orang-orang yang beriman. Di antara mereka ada yang ateis ya, bahkan menolak adanya Tuhan. Jadi bagaimana dia mau menyertakan perasaan dilihat Allah apabila sedang berpikir untuk memperoleh pengetahuan, atau sederhananya kita sendiri begitu. Kalau berpikir itu apakah menyertakan keimanan atau tidak, ya itu kan tadi saya katakan ada orang yang beriman, tapi imannya itu tidak kapah, Islamnya tidak kapah. Ya, Islamnya itu hanya sholatnya, hanya puasanya, hanya zakatnya, sementara dalam menggali ilmu pengetahuan tidak menyertakan keimanan. Berarti Islamnya itu tidak kapah. Kalau orang yang ateis jelas mereka itu tidak akan menyertakan iman ketika melakukan upaya-upaya berpikir itu. Ya, saya kira begitu. Yang ke berapa ini? 4 ya. Ini waktunya sudah berapa lama nih? Iya, 10 menit lagi lah kira-kira ya. Silakan. Yang keempat atau kelima. Pertanyaan dari saudari Eni Nuraini. Kemampuan manusia yang terbatas khususnya dalam pemikiran. Iya, kemampuan manusia yang terbatas khususnya dalam berpemikiran. Yang mengarah kepada meminta pembuktian ilmiah akan adanya Allah. Yang meminta kepada adanya pembuktian ilmiah tentang adanya Allah. Yang mau saya tanyakan, bagaimana Ya. agar manusia sadar akan keterbatasannya sehingga tak melampaui kemampuannya? Ya, bagaimana manusia sadar akan keterbatasannya sehingga tidak melampaui kemampuannya. Ya jelas manusia itu terbatas lah, dari segi fisiknya terbatas ya. Dia tidak bisa terbang seperti burung Garuda atau burung kalau di Sunda itu namanya, manuk dadali ya. Tidak bisa manusia seperti manuk dadali. Kalau ada orang yang mengukur kehebatan manusia dari bisa terbangnya, manuk dadali itu lebih hebat lagi terbangnya. Kalau diukur dengan bisa berenangnya di laut, ikan hiu lebih bisa gitu. Kalau diukur dari bisa naik di pohon, monyet lebih hebat daripada manusia ya. Nah, jadi manusia itu terbatas dari segi fisik. Dari kemampuan berpikir, manusia itu terbatas. Sehebat apapun ilmuwan sains ya atau ilmuwan sosial, dia tidak akan mampu mencapai secara detail ya segala perkara yang ada di alam dunia ini. David Hume mengatakan bahwa apa yang diperoleh manusia mengenai alam ini cuman 3% saja. Artinya apa? 97% itu di luar jangkauan pikiran manusia gitu. 90%, 97%. Jadi cuma 3% saja daya jangkau manusia sekarang ini. Dari keseluruhan ilmuwan yang ada di dunia, kemampuan untuk memahami alam itu cuma 3% saja. Jadi sangat terbatas akal pikiran manusia itu. Ya, apalagi dalam kehidupan sosial. Ya. Suami istri banyak bertengkar. Kenapa? Karena suami tidak paham terhadap kepribadian istrinya. Istri tidak paham terhadap kepribadian suaminya. Laki-laki kalau ditanya jawabannya ringkas. Karena dia berbicara itu dalam satu hari hanya 7.000 kata. Sementara perempuan 20.000 kata. Makanya kalau perempuan itu bawel ya
memang harusnya begitu. Kalau tidak bawel bukan perempuan. Nah, laki-laki itu tidak paham terhadap kondisi itu. Jadi perempuan ngecebrek ya dengarkan aja lah, walaupun kita jengkel kadang-kadang gitu. Kenapa? Ya karena itulah perempuan. Nah, ilmu tentang itu saja itu sampai lebih dari 10 tahun ya orang meneliti berapa kata yang diucapkan perempuan dalam satu hari, ya, dan berapa kata yang diucapkan laki-laki dalam satu hari. Penelitian mengenai itu cukup lama, lebih dari 10 tahun. Itu hanya bab ngomong saja, membandingkan antara laki-laki dengan perempuan gitu. Masih banyak yang belum dapat kita gali, maka kita itu terbatas, ya. Nah, bagaimana memberikan kesadaran itu bahwa manusia itu terbatas? Ya udahlah, maka dalam al-hadis dikatakan tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Ya, berpikirlah kalian tentang makhluk Allah, tapi jangan berpikir tentang zat Allah. Kenapa? Karena kalian lan takdiru qadroh, tidak akan mampu untuk memikirkannya. Tidak akan sampai pikiran Anda untuk memikirkan zat Allah. Makhluk Allah aja. Makhluk Allah itu banyak coba. Di alam dunia ini banyak. Nah, coba ditanya saja orang itu tentang nyamuk. Nah, itu tentang nyamuk saja itu tidak akan bisa menjawab semua persoalan tentang nyamuk gitu. Jadi hadapkan kepada manusia persoalan-persoalan yang tidak bisa mereka pecahkan. Nanti akan sadar sendiri bahwa dia itu tidak mampu. Ya, maka ada orang bilang semakin belajar semakin sadar bahwa dia itu sangat kekurangan. Beda lagi. Misalnya ada ustadz atau kiai yang membaca kitabnya cuma satu gitu ya. Dia mengkafirkan orang, ya, menganggap orang itu kafir, menganggap orang itu salah dan lain sebagainya. Kenapa? Karena yang dia pelajari cuma satu kitab saja gitu. Kitab-kitab fikih itu banyak, ya. Ya, ini cuma belajar kitab yang tipisnya segini. Coba tuh di kanan saya itu ada beberapa kitab ya. Ada Al-Mughni, ada Al-Muhalla, berapa jilid itu? Fatawa, Al-Fatawa, sampai 36 jilid gitu. Ada tafsir macam-macam begitu. Jadi kalau hanya tahu satu kitab saja, tentu akan sikut sini, sikut sana gitu. Sekira begitu ya untuk pertanyaan yang kelima ya. Ya, yang terakhir sekarang sudah 30 menit. Muhammad Abdul Agisna Syafi'i. Ya, Muhammad Abdul Agisna Syafi'i. Agisna Syafi'i ya. Dua pertanyaan. Ya, ada dua pertanyaan. Pertama, Pak, saya mau tanya, kan ketika kita iman kepada Allah dan percaya, apakah nanti ketika saya meninggal, seandainya saya masuk surga, lalu saya memohon mau melihat Allah, apakah akan dikabulkan? ya kalau iman kita masuk surga, pertanyaannya, lalu ingin melihat Allah akan dikabulkan atau tidak? Kalau orang yang beriman itu sudah otomatis ya. Al-Quran menyebutkan wujuhun yauma idzin nadhiroh ila rabbiha nadhiroh. Wajah-wajah mereka itu melihat Allah gitu. Ila rabbiha, kepada Tuhannya itu melihat. Ada ayat lagi yang mengatakan bahwa wajah itu mereka itu melihat Allah. Jadi jelas di dalam ayat ini dikatakan bahwa wajah-wajah kita itu akan melihat Allah. Ya, kita akan bertemu dengan Allah karena selama ini kita yarju liqo arobih, ya, mengharapkan bertemu dengan Tuhannya. Nanti di akhirat itu betul-betul bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Walaupun ini ada yang mengatakan nadiroh itu katanya menunggu, bukan berarti melihat, bisa saja. Nadiroh itu bisa berarti melihat, bisa menunggu. Nah, maka diperkuat dengan ayat lain, ya, bahwa wujuh itu nanti basiroh, melihat, itu basoro gitu. Sudah jelas ya kata-kata itu. Walaupun di kalangan ulama berbeda pendapat mengenai kemungkinan Allah dilihat oleh manusia. Kalau di dunia ini tidak mungkin. Para nabi terdahulu, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, ya, meminta agar melihat Allah.
Ternyata tidak bisa. Baru di belakang hijab saja Nabi Musa ikuti kepada golongan yang najiyah. Najiyah itu yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Tapi as-salafiyah minas salaf. Ahlus sunnah wal jamaah Muhammadiyah itu ahlus sunnah wal jamaah dalam arti alaikum bisunnati wa sunnati hulafai rasyidina al-mahdiyina a'addu alaihim bin nawajid. Itu hadisnya ya. Hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku, maka disebut ahlus sunnah Muhammadiyah itu. Wa sunnati hulafai rasyidin dan sunnah hulafai rasyidin karena banyak disebut jamaah, maka Muhammadiyah ahlus sunnah wal jamaah. A'adu ya alaiha bin nawajid, berpeganglah kepadanya itu dengan gigimu ya, gigi gerahammu, artinya pegang erat lah gitu ya. Nah itu Muhammadiyah, dan di dalam fatwa tarjihnya jelas Muhammadiyah itu ahlus sunnah wal jamaah. Nah lalu NU jelas itu ada di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya ya, ahlus sunnah wal jamaah atau aswaja. Dan NU lah yang paling menonjol mengklaim dirinya sebagai ahlus sunnah wal jamaah. EPI ahlus sunnah wal jamaah, tapi jelas dia Asy'ariyah ahlus sunnah wal jamaahnya. Kemudian Persis juga ahlus sunnah wal jamaah, tapi Persis itu menyebutkan ahlus sunnah wal jamaah itu adalah man kana alal haq walau kana munfaridan gitu, yang ada dalam kebenaran walaupun hanya sendirian. Itu ahlus sunnah wal jamaah, tidak harus banyak-banyak ya. Ya itu ya. Kemudian SI jelas ya, itu ahlus sunnah wal jamaah. Jadi sudahlah, kita baik NU, Muhammadiyah, Persis, SI, EPI semuanya ahlus sunnah wal jamaah. Jangan menghakimi sesama muslim. Saya melihat ada pengajian ya, oh ini katanya Wahabi dibubarkan, tapi kepada kafir dibela. Ini aneh, ini muslim yang aneh ini, menghakimi sesama muslim, katanya toleran, katanya tawasud, katanya adil ya, dan lain-lain, tapi malah kalau yang berbeda sesama muslim malah ini timbul konflik ya. Tidak seperti itulah kira-kira ya. Saudara sekalian, itu saja jawaban saya terhadap pertanyaan dari para mahasiswa. Terima kasih. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.